Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih? Masih semangat kan belajar PDR-nya? Harus semangat dong. Nah, sekarang kita akan belajar yuk tentang cara melakukan penaksiran bilangan. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan kemarin ya, tapi Ibu akan mereview atau mengulas kembali agar anak-anak ingat dan lebih paham. Oke, simak video penjelasan dari Bu Fika ya. Nah, anak-anak yang perlu diketahui itu, apa sih yang dimaksud dengan penaksiran? Ayo, nah, menaksir ini artinya adalah memperkirakan hasil operasi hitung yang kita lakukan itu mendekati hasil sebenarnya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita berbelanja, misalnya nih, anak-anak dikasih uang 50.000. Kira-kira dengan uang 50.000 itu anak-anak bisa berbelanja apa saja. Nah, kita kan perlu menaksir atau memperkirakan. Misalnya nih, Pepsodent, udahlah, anggap aja 11.000. Terus, beli susu ultra. Nah, itu dibulatkan, kita memperkirakan kira-kira kalau beli Pepsodent, susu ultra, sikat gigi, odol, atau misalnya sabun, Oreo, itu kira-kira uangnya muat nggak ya kalau cuma bawa uang 20.000? Nah, agar tidak kekurangan pada saat berbelanja, maka dari itu kita melakukan penaksiran atau memperkirakan uangnya cukup atau enggak. Nah, gitu anak-anak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih cara melakukan penaksiran? Yang pertama harus dilakukan adalah lihat dulu perintah soalnya. Apakah dimintanya pembulatannya ke satuan terdekat, puluhan terdekat, atau ratusan terdekat, atau ribuan terdekat? Nah, itu harus dilihat dulu. Yang paling penting ini adalah perintah soalnya. Yang kedua, baru lakukan pembulatan. Melakukan pembulatannya itu dilakukan setiap bilangannya secara satu per satu. Cara yang ketiga, baru setelah kita melakukan pembulatan dari bilangan secara satu per satu, baru kita hitung operasi hitungnya yang ada pada soal dimintanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Gitu ya anak-anak ya. Ini cara melakukan penaksiran. Yang pertama itu perhatikan dulu soalnya mintanya di pembulatannya kemana. Selanjutnya penaksiran. Nah, di sini ada susu ultra dan permen lollipop. Siapa yang suka nih? Nah, di sini ada cerita. Afdal membeli susu ultra rasa stroberi 1 buah dan permen lollipopnya juga 1 buah. Berapa kira-kira uang yang harus dibayarkan Afdal jika dibulatkan ke ratusan terdekat? Nah, di sini dalam soal cerita penaksiran pasti ada kalimat atau kata-kata kira-kira. Nah, itu kan memperkirakan. Nah, di soal ini yang pertama kita lihat caranya yaitu perintah soalnya. Perintah soalnya diminta melakukan pembulatan ke ratusan terdekat. Satu susu ultra harganya 3.865. Nah, ke ratusan terdekat ya. Yang menjadi ratusan adalah angka yang Ibu beri warna oranye. Sedangkan angka yang di sebelah kanannya adalah angka 95. Ketika dilihat di garis bilangan antara 0, 50, dan 100 karena ratusan terdekat, kita lihat ya, burung ini lebih baik terbang ke 100 apa ke 0? Kan posisi burung ini ceritanya ada di posisi 95. Masih ingat cara yang kemarin Ibu Fika jelaskan? Nah, berarti burung ini lebih baik terbang ke 100 atau ke pohon 100. Maka dari itu 95 kita coret, kita rubah menjadi 100. 100 itu punya angka 1 dan 0-nya 2. Satunya ditambahkan ke ratusannya,
nolnya menggantikan angka 95. Jadi ketika dibulatkan menjadi 3.900. Gitu anak-anak. Paham? Alhamdulillah, semoga paham ya. Selanjutnya, harga lollipop adalah 575. Nah, di sini yang menjadi ratusan adalah angka 5. Yang menjadi puluhan adalah angka 7 atau yang diberi warna ungu. Sedangkan yang menjadi satuan itu adalah angka 5 yang diberi warna hijau. Ada cara yang kedua, bisa juga pakai garis bilangan 0 sampai 10 dengan memperhatikan bilangan puluhannya. Karena kan di sini adalah pembulatan ke ratusan terdekat, maka lihatlah bilangan yang menjadi puluhannya. Di sini yang menjadi puluhan adalah angka 7. 7 ini adalah posisi burungnya di awal. Burung lebih baik terbang ke 10 atau ke 0 yang lebih dekat? Tentunya ke angka 10. Maka dari itu 7-nya kita coret, kita rubah menjadi angka 10. Satunya ditambahkan ke ratusannya, sedangkan 0 angka 10 berubah untuk mengubah angka yang menjadi puluhannya. Bagaimana dengan satuannya? Masih ingat? Satuannya juga terbawa menjadi 0. Kan ini sebetulnya sudah dijelaskan ya di video kemarin. Ibu hanya mengulas, semoga anak-anak masih ingat caranya. Jadi di sini ketika dibulatkan itu menjadi 600. Nah, di sini kan karena Afdal membeli susu stroberi 1 dan permen lollipop, berarti operasi hitungnya adalah dijumlahkan. Nah, setelah dibulatkan satu-satu, baru kita melakukan penaksiran atau menjumlahkan hasil hitungnya. 3.900 ditambah 600. Jadi hasilnya adalah 4.500. 4.500 berarti uang kira-kira yang harus dibayarkan oleh Afdal. Begitu anak-anak, semoga paham. Dilanjut ya. Nah, di sini ada bagaimana cara penaksiran kesatuan terdekat. Nah, dimintanya kesatuan terdekat. Ini ada contoh soal. 10,5 dikurang 5,2. Kira-kira berapa ya? Nah, penaksiran ini untuk memudahkan kita memperkirakan hasil operasi hitung atau mempermudah kita dalam berhitung sebetulnya ya. Nah, 10,5 yang menjadi angka satuan itu adalah angka 0 di sini ya, yang diberi warna hijau. Sedangkan yang menjadi persepuluhan adalah angka yang diberi warna ungu. Nah, lihatlah angka yang ada di sebelah kanan, yaitu angka 5 yang menjadi persepuluhan. 5 itu ibarat burung, lebih baik ke 0 apa ke 10? Tentunya kalau diibaratkan burung terbang, dia lebih mendekati angka 10 ya. Maka dari itu 5 kita coret, rubah menjadi angka 10. 10 itu memiliki angka 1 dan 0. Satunya ini diletakkan sejajar dengan satuannya. Sedangkan 0 ini menggantikan persepuluhannya dan dijumlahkan. Sehingga menjadi 11,0 atau 11 gitu ya. Nah, selanjutnya 5,2. 5,2 yang menjadi satuan adalah angka 5. Kita lihat persepuluhannya angka 2. 2 itu lebih dekat ke 0 atau ke 10. Atau pembulatannya dilakukan ke bawah atau ke atas kalau angka 2. Nah, angka 2 ini dilakukan pembulatan ke bawah atau menjadi 0. Maka dari itu 2 kita coret jadi 0, sehingga dapat kita tuliskan 5,2 dibulatkan menjadi 5,0 atau 5. Maka dari itu barulah kita operasi hitungkan dari keduanya setelah dibulatkan satu-satu ya. Nah, 11 dikurangi 5 yaitu 6. Jadi, penaksiran dari 10,5 dikurang 5,2 itu kira-kira adalah 6. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, penaksiran ke puluhan terdekat. Di sini ada soal 423 dibagi 11. Itu kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, kita bulatkan dulu satu-satu. 423
Kepuluhan terdekat nih anak-anak mintanya ya dalam soal. Yang menjadi puluhan adalah angka 2. Atau angka 2 ini nanti apakah mengalami perubahan atau tidak ya? Bergantung pada angka satuannya. Satuannya di sini adalah angka 3. 3 itu lebih dekat ke 0 apa ke 10 ya? Nah, tentunya lebih dekat ke 0. Maka dari itu pembulatannya ke bawah. Pembulatan ke bawah itu angkanya diantaranya adalah angka 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau pembulatan ke atas atau pembulatan yang akan mengubah angka yang menjadi puluhannya yaitu angka 5, 6, 7, 8, 9 itu pembulatannya ke atas. Di sini karena angka 3 makanya pembulatannya ke bawah atau 0. Makanya tiganya kita coret. Jadi 0. Nah, jadi ketika 423 dibulatkan, itu menjadi 420. Selanjutnya, ada angka 11. Nah, di sini, kalau mau melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, kita lihat yang menjadi angka satuannya. Angka satuannya ini adalah angka 1. 1 itu lebih dekat ke 0, maka dari itu 1 kita coret. Rubah menjadi 0. Sehingga 11 ketika dibulatkan menjadi 10. Nah, baru setelah dibulatkan satu-satu, kita tentukan operasi hitungnya. Di sini dimintanya operasi hitung pembagian. Maka dari itu 420 dibagi 10. Hasilnya adalah 42. Begitu anak-anak. Semoga paham ya. Sekian dan terima kasih anak-anak. Semangat ya belajar matematikanya. Silakan kerjakan soal dari Bu Vika. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.